Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan Mbak Sela. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana membuat tas rajut berbentuk granny seperti ini. Tas ini ukurannya sekitar lebar 29 cm dan juga tinggi sekitar 23 cm. Nah, ini lebarnya sekitar 29 cm dan juga tingginya sekitar 23 cm. Nah, sebelum kita mulai tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk subscribe dan juga beri tanda like biar Mbak Sela makin semangat untuk buat video-video tutorial yang berikutnya. Terima kasih. Nah, di sini kita akan membuat dulu beberapa buah granny-nya. Dan saya memilih dengan warna coklat tua untuk bagian tengahnya. Dan juga ada warna krem dan juga orange. Nah, jarum yang saya gunakan berukuran 4,0 mm. Dan saya akan buat untuk tengahnya sebanyak 16 triple crochet. Jadi saya menggunakan tusuk triple crochet untuk bagian tengahnya. Ini benang-benangnya udah saya siapkan dengan merek Polycherry Onitsuka. Untuk benang warna krem dan warna orange-nya saya menggunakan sisa benang yang masih saya simpan. Dan untuk yang bagian tengahnya kita akan buat dulu dengan warna coklat tua. Di sini saya akan membuat magic ring. Dan saya akan membuat triple crochet sebanyak 16 buah. Kita buat dulu 3 rantai, lalu kita akan buat triple crochet. Caranya seperti ini ya teman-teman untuk triple crochetnya. Nah, untuk rantai yang pertama itu kita sudah anggap sebagai satu triple crochetnya. Dan kali ini kita akan buat triple crochet yang ketiga. Dan kita akan buat sebanyak 16 buah triple crochet. Nah, biasanya kan kita buat double crochet. Kali ini saya menggunakan triple crochet. Jadi caranya kurang lebih sama seperti double crochet, cuman kita tambah gulungan di jarumnya, tambah satu gulungan lagi. Jadi kita punya 2 gulungan benang di dalam jarumnya. Nah, ini saya sudah membuat 16 triple crochet dan kita akan langsung menyambung. Jadi saya tidak memakai slip stitch ya. Jadi saya akan langsung menyambung dengan benang berikutnya. Kali ini saya menggunakan benang warna krem. Dan untuk baris kedua ini saya akan membuat puff sebanyak 16 buah juga. Jadi saya buat puffnya di setiap lubang yang ada di baris kedua. Nah, puffnya ini saya buat terdiri dari 5 kali double crochet dan saya gabung menjadi satu. Nah, ini saya buat 5 double crochet dan saya jadikan menjadi satu puff di lubang yang sama. Nah, kita akan tambah satu rantai, lalu kita akan buat puff di lubang yang berikutnya. Kita buat lagi 5 double crochet sehingga membentuk sebuah puff. Caranya seperti ini ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti caranya dengan perlahan-lahan.
Nah, mohon maaf juga kalau suara saya kali ini agak-agak sengau karena kebetulan baru flu, jadi mohon dimaklumi. Nah, kita sudah membuat 2 puff, kita tambah 1 rantai dulu, lalu kita akan membuat puff di lubang berikutnya. Nah, kita akan membuat puff sebanyak 16 buah dan kita akan ketemu di penghujung puff yang terakhir. Nah, kita sudah di puff yang terakhir, kita akan langsung menyambung benang dengan benang warna orange. Jadi saya langsung menyambung benangnya ya, jadi nggak pakai lagi slip stitch. Saya langsung menyambung dengan benang yang orange. Nah, di row ketiga ini saya menggunakan benang orange untuk membuat puff lagi, sama seperti dengan benang krem tadi. Saya akan membuat puff sebanyak 16 buah juga. Puffnya juga sama, terdiri dari gabungan 5 double crochet. Nah, dalam satu lubang ini kita akan buat satu puff, lalu kita akan slip stitch dan kita akan buat satu rantai. Untuk lubang berikutnya juga kita lakukan sama dengan satu puff yang terdiri dari gabungan 5 double crochet. Kita gabung menjadi satu dengan slip stitch, lalu kita tambah dengan satu rantai. Nah, kita akan buat sebanyak 16 puff juga. Nah, caranya juga teman-teman bisa lihat bagaimana saya membuat puff ini dengan membuat double crochet. Yang saya gabung menjadi satu. Kita lepaskan 2 benang, lalu kita tarik lagi dan kita akan slip stitch dan menambah satu rantai. Nah, kita sudah sampai di penghujung dari baris ketiga ini dengan membuat puff warna orange sebanyak 16 buah dan langsung kita lanjut menyambung benang warna hitam. Nah, kita akan buat 3 rantai. Dan kita akan buat 3 double crochet. Jadi kita sudah buat 3 rantai tadi, kita sudah anggap 1 double crochet ya. Nah, kita akan buat 2 lagi double crochet di lubang yang sama. Nah, kita sudah membuat 3 double crochet di satu lubang. Nah, seperti ini yang sudah jadi. Kita buat 3 double crochet
di dalam satu lubang sebanyak 3 kali, lalu kita buat di sudutnya. Kita menggunakan triple crochet untuk sudut. Karena posisi granny-nya ini bundar, kita akan buat pojoknya itu lebih tinggi daripada yang bagian tengahnya, agar semuanya sama rata. Nah, kita buat dulu 3 double crochet lagi dalam satu lubang. Nah, nanti saya akan memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana membuat pojokannya atau sudutnya. Nah, kita sudah buat 2 lubang dengan 3 double crochet. Nah, sekali ini kita akan buat sudutnya atau pojokannya. Kita buat triple crochet sebanyak 3 kali. Nah, kita buat 3 triple crochet. Satu rantai. Lalu kita buat lagi 3 triple crochet di lubang yang sama. Nah, kenapa dia menggunakan triple crochet? Karena sudutnya ini harus lebih tinggi supaya kelihatan sama rata dengan bagian tengahnya. Ini sudah selesai kita buat sudutnya. Kita lanjut dengan membuat 3 double crochet di lubang yang berikutnya. Nah, kita rapikan dulu benangnya. Kita buat lagi 3 double crochet di lubang selanjutnya. Kita buat sebanyak 3 kali lagi ya double crochetnya, lalu kita akan membuat sudutnya lagi. Nah, kita sudah membuat 3 double crochet di 3 lubang berturut-turut. Kali ini kita akan buat sudutnya lagi, yang kedua. Kita buat lagi 3 triple crochet di lubang yang sama. Lalu kita buat satu rantai untuk membentuk sudut, dan kita buat lagi di lubang yang sama 3 triple crochet. Nah, kita sudah selesai membuat sudut yang kedua, dan kita lanjutkan dengan membuat double crochet di lubang selanjutnya. Kita buat sebanyak 3 double crochet di dalam satu lubang. Nah, kita lakukan ini secara berulang sampai membentuk 4 sudut, dan kita akan bertemu di bagian ujung dari baris yang keempat ini. Kita sudah selesai di penghujung. Untuk berikutnya kita buat lagi kelilingnya masih di row yang ke-5. Kita buat 2 rantai, lalu kita buat HDC di setiap lubangnya. Kali ini kita membuat tusuk HDC di setiap lubang. Nah, untuk di sudutnya kita buat 3
3 double crochet plus 1 rantai, lalu kita buat lagi 3 double crochet di dalam lubang yang sama. Nah, ini kita sudah membuat 3 double crochet, kita buat 1 rantai, lalu kita buat 3 double crochet berikutnya di lubang yang sama. Sama seperti tadi, tujuannya untuk membuat agar grain ini terlihat sama rata. Jadi tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, karena dengan posisi granny bundar yang dasarnya bundar seperti ini, kita harus membuat pojokannya lebih tinggi daripada bagian tengahnya. Jadi kita membuat untuk sudutnya kita buat double crochet, dan di bagian tengahnya kita membuat HDC. Nah, kita sudah sampai di pembuatan HDC di setiap lubang, dan di sudutnya kita buat lagi double crochet sebanyak 3 double crochet ditambah 1 rantai, lalu ditambah lagi 3 double crochet masih di lubang yang sama. Kita buat sampai di penghujung baris yang kelima. Nah, kita masuk ke baris yang keenam, kita buat 2 rantai lagi, lalu kita buat lagi HDC di sepanjang baris yang keenam ini. Nah, kita lakukan hal yang sama seperti di baris yang kelima tadi. Kita membuat HDC di setiap lubang, lalu kita akan membuat 3 double crochet di sudutnya, ditambah 1 rantai, lalu 3 double crochet lagi di lubang yang sama. Lalu kita buat 1 rantai, dan kita buat double crochet sebanyak 3 kali masih di lubang yang sama. Lalu di lubang berikutnya kita buat HDC di setiap lubang. Nah, kita akan buat mengelilingi sampai di penghujung baris yang keenam. Setelah kita sampai di penghujung, kita putus benangnya, lalu kita rapikan, dan granny-nya ini sudah jadi. Kita rapikan menggunakan korek api agar benangnya tidak mudah lepas. Nah, granny-nya sudah jadi, dan saya membuat granny seperti ini sebanyak 13 buah granny. Jadi ada 13 buah yang sudah saya buat. Nah, kita akan menyusun dulu bentuk dari tasnya. Nah, kita akan letakkan dulu 5 buah granny seperti ini. Nah, untuk bagian samping kita membentuk segitiga dari granny-nya untuk bolak-balik muka belakang ya teman-teman. Jadi di sebelah depan ada 5 granny, di belakangnya juga ada 5 granny, dan kita siapkan 3 buah granny yang kita bentuk seperti segitiga. Dan kita akan mulai menjahit dulu bagian yang 5 ini, kita jadikan satu dulu. Dan kita akan menjahit dari sebelah dalam ya, yaitu sebelah buruknya.
yang kita jahit menggunakan jarum tapestri. Jadi kita menjahit dari sebelah dalam yang bagian buruk. Kita mulai dari sudutnya dan kita ambil benang bagian luar. Nah, di jahitannya ini kita lihat, kita ambil bagian luar benangnya. Nah, kita ambil yang bagian ini ya, bagian luarnya, lalu kita akan sambung dengan granny yang satunya. Kita jahit di benang bagian luar. Kita menjahit biasa saja, menggunakan tusuk biasa saja dengan jarum tapestri. Lalu kita akan sambung antara dua granny ini. Nah, cara menjahitnya hanya seperti ini ya teman-teman. Kita menjahitnya dari benang bagian luarnya. Dan ini akan menimbulkan kesan lebih rapi jika kita menjahitnya dari benang sebelah luar. Nah, ini kan seperti ini, ada dua benang, yang bagian dalam dan bagian luar, dan kita menjahitnya dari sebelah luarnya. Nah, cara menjahitnya hanya seperti ini. Kita lakukan sampai di penghujung untuk menyatukan dua granny ini. Nah, inilah penampakan dari sebelah luar karena kita menjahit di bagian sebelah dalamnya. Dan kita lakukan hal yang sama untuk setiap granny. Dan penampakannya seperti ini ya teman-teman. Setelah kita menjahit 5 buah granny dan kita sudah membuat 2 bagian, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Nah, untuk yang bagian kosongnya ini saya akan membuat seperti pola tadi. Kita membuat bagian granny yang berbentuk segitiga untuk menyambungkan dengan bagian depan dan bagian belakang. Nah, kita jahitnya di sini ya teman-teman, bagian ini. Lalu kita sambungkan dan kita sambungkan lagi bagian yang ini. Masih dengan cara yang sama, menjahitnya dari bagian buruknya dengan menggunakan jarum tapestri, dan kita menjahit bagian benang sebelah luar. Nah, kita sambungnya di sini ya. Kita mulai dari sudut yang sama agar pertemuan setiap benangnya itu sama. Kita tusuk dari benang bagian luarnya ya. Nah, caranya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat dengan jelas benang yang bagian luar ini saya satukan dengan benang bagian luar dari granny yang satunya. Nah, semuanya kita jahit. Nah, kita akan satukan semua granny-nya. Nah, ini sudah. Nah, untuk bagian depannya, untuk sebelah sisinya, di sini kita akan menekuk bagian granny samping dan bawah membentuk seperti segitiga, dan kita akan menyatukan dengan sebelah sisi yang lain. Nah, kita tinggal menyatukan dua bagian ini dengan cara menjahitnya juga menggunakan jarum tapestri dengan cara yang sama seperti tadi. Jadi kita sambung
sehingga membentuk satu buah tas. Nah, kita sudah selesai menjahit bagian demi bagian dari setiap granny yang sudah kita buat sebanyak 13 buah tadi. Nah, ini udah terbentuk menjadi satu buah tas. Nah, untuk selanjutnya kita akan jahit bagian paling atas dengan jahitan tusuk single crochet ya, teman-teman. Agar supaya kelihatan lebih rapi. Dan kita akan mulai membuat tusuk single crochet di setiap lubang yang ada di bagian atas tas ini. Nah, kita ambil dulu satu lubang, kita buat satu rantai, lalu kita akan mulai membuat satu single crochet di setiap lubang. Kita hanya butuh membuat satu baris saja ya teman-teman untuk single crochetnya ini. Nah, buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel saya, yang belum subscribe, mohon subscribe-nya ya, biar saya makin semangat juga membuat video-video di lain waktu dan juga bisa membantu atau memberikan tutorial yang positif untuk kita semuanya. Jadi buat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Nah, ini kita sudah membuat single crochet di setiap lubangnya. Nah, untuk bagian sudutnya ini, saya akan membuat increase sebanyak 4 kali single crochet. Nah, seperti teman-teman perhatikan ya, saya membuat increase sebanyak 4 single crochet agar posisi sudutnya kelihatan lebih rapi. Lalu setelah itu kita akan kembali membuat single crochet di setiap lubang berikutnya. Nanti di sudut yang berikutnya juga kita akan buat seperti tadi ya, ada 4 increase 4 kali single crochet. Nah, selanjutnya kita masih membuat single crochet di sekeliling permukaan tas ini. Kita lakukan sampai di penghujung single crochet yang pertama. Nah, kita sudah selesai membuat single crochet secara keliling. Lalu untuk baris selanjutnya, yaitu baris terakhir, kita akan membuat single crochet dengan cara mundur ya, teman-teman. Jadi kita lakukan secara mundur ya, ke belakang. Nah, jadi kita membuat satu single crochet di lubang bagian belakang. Dan begitu seterusnya kita akan buat sekeliling dari baris yang paling atas di pembuatan tas granny kali ini ya teman-teman. Nah, kita akan lanjutkan sampai di penghujung dan kita akan ketemu di bagian paling pertama tusuk single crochet yang tadi ya. Nah, ini udah selesai, kita buat sekelilingnya dan saya juga sudah mempersiapkan untuk talinya.
Kalau talinya sendiri saya buat menggunakan 2 helai benang, 2 lembar benang. Saya membuat tusuk single crochet sebanyak 5. Jadi saya membuat dulu rantai 6, terus saya membuat single crochet sebanyak 5 dan saya menyelesaikan dengan sebanyak 92 baris single crochet. Nah, saya akan jahit di bagian sini ya teman-teman. Dan saya sudah menyiapkan 2 buah untuk tali tasnya. Nah, saya tinggal menjahitnya dengan menjahit dengan tusuk biasa saja dengan jarum tapestry. Jadi saya menjahitnya. Jangan lupa teman-teman untuk menjahit dengan rapi. Dan kita akan menyambung tali tasnya ke badan tas. Nah, untuk di sisi sebelahnya juga kita melakukan hal yang sama dengan cara menjahit dengan jarum tapestry. Dan kita akan jahit bolak-balik sehingga mendapatkan jahitan yang lebih rapi. Nah, di sini juga saya sudah menjahit bagian furingnya dengan menggunakan kain satin dari perca. Nah, selesai bagian sebelah kiri, kita lanjut dengan bagian sebelah kanan. Nah, ini sudah selesai saya menjahit tali tasnya dan saya juga sudah membuat atau memasang kancing. Nah, untuk kancingnya sendiri, teman-teman bisa menyesuaikan dengan selera teman-teman kancingnya seperti apa. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan. Untuk talinya, saya buat hanya dengan menggunakan tusuk rantai seperti biasa untuk membuat tali pengait kancingnya. Nah, kita sudah selesai membuat tas rajut granny ini. Dan buat teman-teman mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di video-video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.